gerak. Rangka manusia. Rangka merupakan penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya rangka ini tersusun dari kalsium. Coba adik-adik perhatikan bagian sini. Di sini ada rangka tersebut. Di sini ada tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang dan jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Dan bagian sebelahnya juga ada rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Fungsi rangka. Yang pertama itu melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Tempat meletaknya otot rangka. Tempat pembentukan sel-sel darah merah. Berikutnya komponen rangka. Pertama itu ada tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteon. Berikutnya lagi komponen tulang dan jaringan ikat. Dari tulang rawan atau kartilago itu banyak mengandung zat pelekat yang tersusun atas protein, sedangkan zat kapur kalsium karbonat dan kalsium fosfat sedikit sehingga bersifat lentur. Macam-macam tulang. Jumlah tulang penyusun rangka tulang manusia lebih kurang 206 buah tulang. Tulang tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tempat tulang itu berada, dan jenisnya. Berdasarkan bentuk, tulang pipi, ciri-ciri, kedua ujungnya membesar seperti benggol. Di dalamnya berisi sumsum kuning dan lemak. Contohnya tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari kaki, dan ruas-ruas jari tangan. Di sebelahnya pun ada tulang pendek. Ciri-cirinya itu bentuknya bulat pendek, di dalamnya berisi sumsum merah. Contohnya tulang-tulang pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang pipi. Ciri-cirinya di dalamnya berongga-rongga seperti spons atau karet busa. Kedua, berisi sumsum merah sebagai tempat pembentuk sel darah merah. Contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang usus, dan tulang tengkorak. Dan di sini juga ada tulang pembentuk tengkorak. Tengkorak tersusun atas tulang-tulang pipi yang saling bersambung membentuk tempurung tengkorak. Rangka penyusun tengkorak dibedakan menjadi dua macam, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang pembentuk badan. Tulang-tulang pembentuk rangka badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 17 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada ada memang. Di sini ada halu badan, tajuk pedang. Tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang ruas sejati, 3 pasang ruas palsu, dan 2 pasang ruas melayang. Di sini kita lanjut gelang bahu. 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Gelang panggul, 2 tulang usus, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan. Tulang pembentuk anggota gerak. Yang pertama itu tulang lengan atas 2 buah, tulang hasta 2 buah, tulang pengumpil 2 buah, tulang pergelangan tangan 16 buah, tulang telapak tangan 10 buah,
tulang ruas-ruas jari tangan 28 buah. Di sini ada lagi di sini ada hubungan tulang. Pertama, persendian yang dapat digerakkan, contoh persendian pada tengkorak. Berikutnya, menurut sifatnya geraknya. Sendi gerak, sendi kaku. Persendian yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan atau gerakan sangat terbatas. Contohnya, antara sesama tulang pergelangan tangan, sesama tulang pergelangan kaki, antara tulang belakang dan rusuk. Di sini juga menurut arah geraknya. Sendi geser, contohnya sendi pada ruas tulang belakang. Sendi peluru memungkinkan gerak segala arah, contohnya tulang paha dengan gelang panggul, tulang lengan atas dengan gelang bahu. Kedua, sendi plana memungkinkan gerak kedua arah, contohnya antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi engsel memungkinkan gerak satu arah, contohnya sendi pada siku dan lutut. Berikutnya, sendi putar memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain, contohnya tulang pengumpil dan hasta. Kelainan dan gangguan pada tulang. Macam-macam gangguan pada tulang itu. Gangguan pada tulang karena kebiasaannya posisi tubuh yang salah. Kebiasaan yang tidak baik akan mempengaruhi pertumbuhan, di mana sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang atau punggung. Kita lanjut lagi. Di sini ada yang dinamakan dengan skoliosis, di mana skoliosis itu yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung pembengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya posisi duduk salah dan sering berbagai salah satu tulang belakang dan dilakukan selama bertahun-tahun. Kedua, itu ada yang dinamakan dengan lordosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Hal ini terjadi jika kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu tinggi. Di sini juga ada yang dinamakan dengan kifosis, yaitu tulang belakang bagian dorsal perut membengkok ke depan. Hal ini terjadi karena kebiasaan menulis atau terlalu membungkuk. Coba perhatikan di sini ya. Di sini ada gambarnya. Ini yang dinamakan dengan lordosis. Terus ini yang dinamakan dengan kifosis, dan ini yang dinamakan dengan skoliosis. Jadi ini cara duduknya masing-masing. Coba adik-adik perhatikan tulang belakangnya ini. Jadi kadang gaya duduk kita atau cara kita duduk akan mempengaruhi tulang belakang. Berikutnya ada lagi gangguan tulang karena penyakit. Itu pertama, polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Pencegahannya yaitu dengan menggunakan vaksin, dan pemberiannya dilakukan melalui mulut pada saat anak berusia di bawah 5 tahun. Berikutnya ada yang dimaksud kedua, itu penyebabnya adalah layu semu. Terjadi akibat terinfeksi penyakit sifilis pada anak semasa dalam kandungan akibat tertular oleh ibu yang mengidap penyakit sifilis. Berikutnya ada yang dimaksud dengan rakitis, merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan
terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena kekurangan vitamin D dan sinar matahari. Terus ada lagi yang dimaksud dengan kaku sendi, merupakan cacat pada persendian di mana sendi tidak dapat digerakkan. Penyakit ini disebabkan karena persendian terinfeksi penyakit sifilis atau gonorrhea, sehingga minyak sendi menjadi kering dan tidak dapat digerakkan, misalnya pada lutut yang tidak dapat dibengkokkan. Biasanya terjadi pada orang dewasa. Berikutnya adalah kanker tulang. Pertumbuhan sel tulang yang tidak terkendali akibat virus, sehingga beberapa tempat pada tulang dapat tumbuh benjolan-benjolan yang pindah-pindah. Penyakit ini menyebabkan kematian. Berikutnya ada yang dimaksud dengan TBC tulang. Adalah penyakit tulang akibat infeksi oleh tuberkulosis yang sehingga membuat tulang menjadi rusak. Di sini ada yang dimaksud dengan osteoporosis atau tulang keropos, merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Ini penyebabnya adalah tubuh kekurangan zat kapur atau kalsium. Kemudian ada yang dimaksud dengan rickets, merupakan kelainan tulang pada anak yang disebabkan defisiensi vitamin D. Tulang ini biasanya lunak, dan jika berjalan maka tulang akan melengkung. Berikutnya ada juga yang dimaksud dengan osteomalacia, adalah kelainan tulang karena defisiensi vitamin D pada orang dewasa. Tulang yang kekurangan fosfor dan kalsium sehingga menjadi lunak. Berikutnya ada yang dimaksud dengan artritis, merupakan gangguan tulang yang berupa peradangan pada sendi. Ini disebabkan karena keseleo atau infeksi dan luka sendi. Gangguan atau kelainan tulang faktor keturunan. Ini juga kadang kalau ada gangguan pada tulang kita, ada juga karena faktor keturunan dan kecelakaan. Gangguan atau kelainan tulang faktor keturunan itu suatu sifat keturunan pada orang tuanya yang bersifat menurun, akan diwariskannya kepada keturunannya. Sifat disebut dengan gen. Kedua adalah gangguan atau kelainan yang disebabkan oleh makanan. Itu bisa terjadinya karena pertumbuhan tulang sangat tergantung dari makanan yang kita makan. Makan setiap hari, maka yang harus kita makan harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, misalnya mengandung zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Di sini ada juga gangguan atau kelainan tulang karena kecelakaan. Pertama itu ada yang dimaksud dengan fraktura. Ini jika terjadi patah tulang karena kecelakaan. Kedua, ada yang dinamakan dengan fisura jika tulang mengalami retak. Ketiga, ada yang dinamakan dengan urai sendi. Berikutnya, ada yang dimaksud dengan kalus. Di situ jika tulang yang patah akibat kecelakaan kemudian timbul gelembung pada bagian sambung tulang. Terus ada yang dimaksud dengan patah tulang tertutup. Jika patah tidak sampai merobek kulit. Terus patah tulang terbuka. Ini jika tulang yang patah merobek kulit dan mencuat keluar. Di sini juga ada yang berkaitan dengan teknologi dan sistem gerak. Pertama itu adalah perbaikan melalui ortopedi atau peninggian badan atau penyambungan tulang. Kedua, paku atau skrup dan kawat dapat dipasang pada tulang yang mengalami kecelakaan atau kerusakan. Ketiga, ada yang dinamakan dengan tibial nail, adalah pin paku yang dipasang pada tulang tibia. Berikutnya adalah femoral nail, itu dipasang pada tulang femur
pada paha. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga dengan kita mempelajari sistem gerak rangka, terutama tulang, kita bisa menjaga tulang kita karena sangat berguna bagi tubuh. Jadi cara duduknya kita itu harus benar-benar, jangan sembarang, karena itu sangat mempengaruhi tulang kita. Itu saja yang kakak sampaikan. Terima kasih.